Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi yang dipegang oleh Ibu Leili Wahyunita Eskom MCS. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rabiatul Hafifah dan rekan saya Rahmat Maulana. Materi kami yaitu dengan tema pengenalan database atau basis data. Baik, untuk pembahasan awal, yaitu untuk poin A, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari database. Database atau sering disebut dengan basis data, namun dalam bahasa Inggrisnya itu adalah database. Nah, tapi kalau biasa sering kita dengar itu ya basis data. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah database, yaitu merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, itu pengertian dari database. Kemudian, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query atau query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS atau disingkat dengan DBMS. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Istilah basis data itu berawal dari ilmu komputer. Meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Nah, artikel ini mengenai basis data komputer. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut dengan skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur basis data. Struktur basis data ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Model yang dimaksud di sini adalah model yang umumnya digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Atau definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Nah, dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan cara yang lebih eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel. Istilah basis data mengacu pada koleksi dari data-data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS. Nah, jika konteksnya sudah jelas, banyak administrator dan programmer itu menggunakan istilah basis data untuk kedua arti tersebut. Basis data juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer
dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Baik, itulah penjelasan mengenai pengertian dari database. Selanjutnya kita akan memasuki poin B, yaitu jenis DML. DML mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang prosedural diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Non-prosedural, pemakai menentukan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. SQL atau Structured Query Language. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Menurut ANSI atau American National Standard Institute, bahasa ini merupakan standar untuk Relational Database Management System atau RDBMS. Nah, pernyataan-pernyataan SQL digunakan untuk melakukan beberapa tugas seperti update data pada database atau menampilkan data dari database. Hampir semua software database mengimplementasikan bahasa SQL sebagai komponen utama dari produknya. Salah satunya seperti MySQL. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai materi kami dalam membahas tentang database. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk poin-poin selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan materi kami dari kelompok 7, yaitu objek tujuan basis data. 1. Kecepatan dan kemudahan atau speed, yaitu agar pengguna basis data dapat menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data, dan menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual ataupun elektronis. Dan yang kedua, efisiensi. Ruang penyimpanan space dengan basis data kita mampu melakukan penekanan jumlah, redundansi, atau pergulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean alat dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Dan yang ketiga, kekuratan atau sekurasi, agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan atau batasan atau constraints atau tipe data, domain data, keunikan data, dan sebagainya. Ketersediaan availability, agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang di sini terbagi ada sampai 3. Yang A, kelengkapan, agar data yang dikelola senantiasa lengkap, baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data, yakni dengan menambahkan field pada
tabel atau menambah tabel baru. Dan yang kedua yaitu B, keamanan dan security. Agar data yang bersifat rahasia atau proses viral tidak jatuh ke ruang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan pengguna akun atau username dan password, serta menerapkan perbedaan hak asasi setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Dan yang ke-C, kebersamaan pemakaian atau shareability. Agar data yang dikelola oleh sistem yang mendukung lingkungan multi-user banyak pemakai dengan atau menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data. Karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa unsur dalam waktu yang bersamaan atau kondisi deadlock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data. Kegunaan basis data secara umum, seluruh sistem dalam kehidupan bisa menggunakan konsep basis data dalam pengelolaan informasi. Karena semua sistem tersebut tak bisa lepas dari fakta bidang-bidang fungsional yang memanfaatkan basis data dalam hal efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasi antara lain adalah 1. Pegunungan atau inventory untuk perusahaan manufaktur atau pabrik, grosir atau apotek dan lain-lain. Yang kedua, akuntansi untuk berbagai perusahaan layanan pelangganan customer care, untuk perusahaan yang berhubungan dengan banyak pelanggan, bank, konsultan, dan lain-lain bentuk-bentuk perusahaan yang memanfaatkan basis data. Nah, yang ketiga, perbankan. Dalam melakukan pengelolaan data nasabah, tabungan atau pinjaman, pembuatan laporan akuntansi, pelayanan informasi pada nasabah, dan lain-lain. Dan yang keempat, pendidikan atau sekolah. Dalam melakukan pengelolaan data siswa, penjadwalan kegiatan perkuliahan, nilai, dan lain-lain. Dan yang kelima, yang terakhir, telekomunikasi. Dalam melakukan pengelolaan data administrasi atau kabel data dalam pelanggan, menangani gangguan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu D, yaitu pengertian ERD. Dalam rekayasa perangkat lunak, sebuah entity relationship model ERM merupakan abstrak dari konseptual representasi data. Entity relationship adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem, di mana sistem seringkali memiliki basis data relasional dan ketentuannya bersifat top-down. Diagram untuk menggambarkan model entity relationship ini disebut sebagai entity relationship diagram, R diagram, atau ERD. Dari sini cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya dari kelompok kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.